Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan. Sekali lagi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, katakan dimuliakan. Haleluya, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku hendak bersyukur. Biarlah ini menjadi ungkapan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat keadilan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bermasuk lagi nama Tuhan, Dia Maha Tinggi. Aku hendak ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, yes, Tuhan kami betapa mulianya namamu, Tuhan kami, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi ya Tuhan, terima kasih. Saya undang kita bangkit beri bersama semua segenap hati, katakan kepada Tuhan betapa mulianya Engkau Tuhan. Terima kasih namamu, Tuhan kami
Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba. Amin. Yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Sekali lagi haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi anak domba, katakan Dia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi anak domba, Dia berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Dia berkuasa, berkuasa selamanya. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau berikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kesungguhan hati, ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kami, sehingga kami pulang membawa kemenangan yang besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami mulaikan ibadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Dengan sukacita kita akan nyanyikan kepada Tuhan. Haleluya. Harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan
segenap hati Raja keagung. Sekali lagi katakan, kau tak biarkan. Terima kasih. Haleluya. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kemuliaan semakin serupa dengan gambaran. Katakan bersama Rohmu pasti menang. Ku pasti menang. Haleluya, katakan namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Sekali lagi dengan sukacita kita naikkan pujian di haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh dengan Yesus kita pasti akan menang. Ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Raja keagungan. Raja, sekali lagi, Raja keagungan. Raja keagungan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan pujian. Haleluya, karena Allah sudah bangkit. Amin. Sebab itu kita mau bersorak kepada Tuhan. Berikan kemenangan kepada saya dan saudara. Haleluya. Amin. Katakan, gerakanlah. Katakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat
Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh, sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi dengan iman katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, kita meyakini kekuatan kuasa darah anak domba telah mengalahkan segala kekuatan kuasa kegelapan. Kuasa iblis dikalahkan oleh kuasa darah anak domba yang berkuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Terima kasih. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu.
berharga dan berharga, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, haleluya, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak dimengerti, haleluya, sungguh besar, amin, haleluya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Tuhan terima pujian kami, penyembahan kami menyenangkan Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat buat kami semua. Kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, dan kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat yang kita ingat tentunya dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mulai. 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Saudara, ayat yang ke-8 kita bersaut-sautan. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa semua. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Puji Tuhan. Ayat 7 berkata, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara. Apakah itu artinya? Yaitu hari kiamat.
kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya. Dan segala yang diciptakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, akan dilenyapkan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Amin, saudara-saudara. Ya. Dan saudara, orang-orang percaya akan tinggal di langit dan bumi yang baru, yang menurut kitab Wahyu katakan tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada banjir, tidak ada gempa bumi, tidak ada COVID-19, tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan. Segala sesuatu telah dilenyapkan pada waktu kita tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Di balik hidup ini, ya, masih ada hidup yang kekal. Kuburan, kematian bukan terakhir buat kita. Tetapi di balik dari semua itu ada hidup yang kekal. Sebab banyak ayat Alkitab mengatakan, misalnya Yohanes 3:16, karena Bapa mengasihi dunia ini sehingga diberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Ini perkataan Tuhan. Ada hidup yang kekal setelah hidup ini. Kalau itu saja kita ingat, ya, bahwa ada hidup setelah hidup ini. Ada kehidupan di balik kematian, ada kehidupan di balik kuburan, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini diingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-7. Peristiwa itu, yaitu hari kiamat, kedatangan Yesus kali yang kedua, sudah dekat. Saudara ingat waktu Tuhan bilang sama Nabi Nuh, kamu buat kapal. Ya, kenapa Tuhan? Karena aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Dia buat bahtera itu, dia buat lagi di gunung, saudara-saudara. Orang lihat-lihat dia, oh orang gila kali ini, masa buat kapal di gunung, bukan di tepi pantai. Tetapi dia menuruti firman Tuhan. Nah, dia kerjakan, saudara, ya. Dan Tuhan bilang, sudah selesai, suruh semua orang masuk ke bahtera ini. 120 tahun dia berkhotbah, memanggil orang-orang, mari masuk ke bahtera. Tidak ada yang masuk kecuali 8 orang, Nuh, istri, dan 2 anaknya, ya, 2 anak mantunya, dan mungkin ada cucu-cucunya, saudara-saudara. Beserta hewan-hewan dan binatang. Maka turunlah air 40 hari 40 malam. Hujan, saudara. Ya, mereka nonton TV, ini memang musim hujan. Seperti sekarang ini musim hujan, ya. Ada badai apa itu? La Nina yang ya memanasi laut, kemudian laut itu menguap, ya, laut itu menguap jadi awan lalu jadi hujan. Nah, sekarang kita sedang alami itu. Di mana-mana sudah mulai banjir, ya. Di dekat kita ini itu si La Nina itu apa La Nano gitu, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian orang datang ketuk-ketuk, "No, buka pintu. No, buka pintu." Ya, saudara, 40 hari 40 malam. Kemarin baru 1 hari hujan, berapa jam? Ya, di daerah Batu sana sudah banjir, dan saya lihat kemarin atau tadi pagi ada hampir 10 orang yang korban, saudara. Nah, lalu teriak dari dalam, saya mau buka, tapi yang nutup pintu ini Tuhan, bukan saya. Jadi saya nggak bisa buka, saudara. Nah, inilah yang akan terjadi di depan kita, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Ayat 7 tadi, 1 Petrus, apa yang harus kita perbuat? Ayat itu berkata, karena itu kuasailah dirimu.
kuasailah tubuhmu, diri. Yang pertama, kuasailah jiwamu supaya engkau tenang. Dan yang ketiga, kuasailah rohmu supaya engkau dapat berdoa. Di dalam saya dan saudara ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, tubuh itu sadar akan 5 indera. Saya bisa melihat saudara, saudara bisa melihat saya. Bisa meraba, bisa mendengar, bisa mengecap. Saudara, ini yang Tuhan katakan, kuasai dirimu. Karena dari anggota tubuh ini adalah pintu masuknya dosa. Mulai dari mata dia masuk dosa. Mulai dari tangan, mulai dari mulut, mulai dari telinga, dari kaki. Itulah pintu-pintu dosa. Makanya Tuhan bilang kuasai itu. Tutup kalau ada dosa mau masuk. Buka kalau ada kebenaran yang mau masuk. Saudara-saudara. Ya, kalau saya berbicara mengenai menguasai diri kita. Kira-kira anggota tubuh apa yang paling sulit dikuasai? Apa anggota tubuh yang paling sulit dikuasai? Ya, ya betul, lidah ini, ya. Mulut ini. Coba saudara, ada berapa banyak orang terluka hanya dengan api kecil, kata firman Tuhan di suratan Yakub. Satu api kecil, seringkali kita dengar ya kebakaran besar-besar, terutama di luar negeri. Di Australia itu ada satu hutan namanya gum tree. Gum tree itu biar mentah itu menyala sebab berminyak itu pohon itu. Dan berhektar-hektar orang, rumah hangus semua. Mungkin hanya seseorang yang membuang puntung rokok yang kecil. Tetapi kebakarannya luar biasa. Nah, satu anggota tubuh ini aja yang kita harus kuasai, saudara-saudara. Ya, sulitnya minta ampun. Makanya berpikir dulu baru berbicara. Ya. Biar kata-kata kita ini membangun. Biar kata-kata kita ini memberkati, menghibur. Saya kasih PR saudara, hendaklah setiap hari paling kurang saudara menyenangkan, mendorong, memotivasi seseorang dengan kata-katamu. Amin. Bisa enggak? Bisa. Aduh mah, istri ya, enak sekali masakanmu hari ini. Oh dia, misalnya gitu ya. Ya, lalu istrinya bilang, ya kan uangnya kan dari papa. Waduh, ya. Lalu dia bilang, enak sekali masakanmu hari ini. Besok dia akan masak lebih enak lagi. Wah, masakanmu ini kok kayak air laut asin sekali. Itu masuk. Ya, 2 kali kita ngomong, dia akan bilang, besok masak sendiri ya. Tuh pergi ke restoran. Mah, makananmu kok enak sekali ya. Oh ya, ya cuma kalau bisa besok garamnya dikurangi. Amin. Jadi katakan sesuatu yang membuat orang itu senang. Pakaianmu kok bagus sekali hari ini. Dandananmu kok. Ya. Ada banyak hal yang bisa kita ucapkan dengan mulut kita yang bisa menghibur, mendorong, memotivasi orang-orang sehingga kata-kata ucapan kita menjadi berkat. Kayaknya yang paling sulit dikuasai hari-hari ini yaitu mata dan tangan. Amin. Apa ini? Iya toh? Waduh, sulit sekali menguasai ini. Ada satu anak pendeta
sedang melayani Tuhan. Dia telepon papanya, "Pak, tolong doakan saya." "Kenapa? Enggak ada uang." "Bukan masalah uang. Kerjamu di pastori berat, bukan masalah pekerjaan." "Apa, belum ada pacar?" "Wah, ini malah sudah 3 ini pacar saya ini." "Lalu apa?" "Tolong Pak doakan, ini yang seringkali mengganggu saya." Saya dengar cerita itu, saya bilang puji Tuhan, hanya anak itu. Tapi jemaat GPDI Sekina, mata dan tangannya tetap terarah kepada Tuhan, saudara. Ya, boleh pakai HP. Tapi mbok ya dikuasai. Kuasailah mulutmu, kuasailah matamu. Karena firman Allah katakan kalau matamu gelap, seluruh tubuhmu menjadi gelap. Kuasailah tanganmu, kuasailah kakimu, kuasai. Saya umpamakan seperti rem di mobil. Saudara di tol, sekarang puji Tuhan. Saudara pernah terima kasih sama Pak Jokowi kalau dari Malang ke Surabaya lewat tol. Itu presiden yang terakhir ini yang buat tol di mana-mana, saudara. Terima kasih. Ya, tapi kalau pengerja atau Yosi ngantar saya, sudah 120 80 aja. Ya. Harus injak apa? Rem. Kemarin ada kecelakaan artis, katanya 159 km per jam. Ada yang bilang 180 sambil main HP. Ya, innalillahi. Kalau saja kita turuti firman Allah ini, menguasai. Saya mau ngomong apa ini? Pikir dulu. Saya mau lihat apa ini? Pikir dulu. Saya mau kerjakan apa? Itu bagikan rem di mobil Anda dan rem dalam kehidupan saudara. Supaya anggota tubuh kita ini dikuasai oleh firman Allah, oleh hal-hal yang baik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menyenangkan orang, memotivasi orang dengan anggota tubuh kita. Setiap pagi saya jemput Pak Roni di rumahnya. Ya, setiap pagi saudara Yusak antar dari sana. Saya kira ini ada nilai plus, saudara. Nanti kalau kamu sudah tua, 90 tahun, nanti ada yang gotong angkat-angkat kamu. Kuasai dirimu, saudara-saudara. Coba belajar menguasai. Kalau Tuhan suruh berarti kita bisa. Amin. Coba pakai rem. Wah, ini firman Tuhan tidak boleh ini harus stop. Makan, minum, wah ini bahaya ini, berhenti. Salah satu Perdana Menteri paling tua di Malaysia, siapa itu? 94 tahun, diwawancara. Kenapa kamu umur panjang? Dia bilang, ibu saya ngomong, kalau makan sebelum kenyang berhenti. Ya, nah kebanyakan orang nggak bisa rem perutnya dan mulutnya. Sampai terbengkok-bengkok, saudara-saudara. Coba belajar rem, saudara-saudara. Kuasai dirimu. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, mulut. Yang kedua, apa yang dikuasai? Ya, jiwa. Berhubungan dengan supaya kamu tenang. Tubuh tidak bisa tenang. Yang membuat tubuh kita tenang itu jiwa. Dalam kita ada tubuh, jiwa, kesadaran akan emosi, kehendak, sukacita, menangis, dan sebagainya. Itu jiwa di dalam saudara. Itu juga dikuasai. Jangan di jiwa kita disusupi oleh takut, cemas, khawatir, bimbang, kepahitan, kedengkian. Kuasai, saudara. Biar jiwa kita itu tempatnya firman Allah dan Roh Kudus, ada damai, ada sukacita, ada penghiburan, ada kebaikan, ada kemurahan.
Amin. Kuasai jiwamu juga. Itu yang kedua. Ya. Saya bersyukur tadi pagi saya lihat COVID di Indonesia, bukan main nih pemerintah kita ini. Seluruh Indonesia sekarang saya lihat 400 yang terpapar. Di Jerman penduduknya nggak sampai separuh dari Indonesia, 39.000 satu hari. Jadi jangan ke Jerman, ya, biar dapat tiket gratis, sudah. Indonesia, negara-negara, semua banyak yang mau ke Indonesia, terutama ke Bali dan Manado, sudah. Luar biasa Jokowi ini ya, jadi presiden G20, saudara. Itu karena doa-doa kita kan, kita selalu berdoa buat pemerintah kita. Jadi saudara, bukan hanya menguasai tubuh jasmani fisikal saudara, kuasai juga jiwamu. Nah, jiwa ini kalau dia terganggu, coba kalau dia takut, cemas, khawatir, bimbang, kepahitan, ya, dengki dan sebagainya, itu dampaknya ke tubuh. Asam urat, asam lambung, jantung berdetak cepat. Dokter, saya ada jantung dokter. Ya kalau nggak ada jantung ya mati kamu. Bukan, ini kok cepat. Ini dari jiwa. Ya, positive thinking, saudara. Karena Yesus beserta kita. Yang paling muda di sini, Ibu Ekni. Heran, selalu saya tanya, gimana sih makan vitamin, obat apa? Ya enggak, hati. Lebih tua, lebih banyak tugas yang diserahkan kepada beliau. Saudara-saudara, mari kita kuasai tubuh kita, kuasai jiwa kita. Ya, buang semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Ya kita takut-takut COVID, buktinya kita masih hidup. Amin. Amin. Hidup. Ya. Yang ketiga, kuasailah rohmu. Supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kuasai. Ini, roh ini kalau nggak dikuasai, sulit sekali berdoa. Baru 2 menit sudah cari HP saya di mana ya. Bukan jemaat yang sore, kalau ini semua suka berdoa ya. Kuasai rohmu supaya kau berdoa. Itu, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai rohmu supaya kau dapat baca Alkitab. Biasakan diri setiap hari baca 1 fatsal aja. Mulai dari perjanjian baru, Matius. Saya 1 fatsal aja. Renungkan. Harus dikuasai. Ya, ditundukkan roh kita ini. Harus berdoa. Kalau enggak dia enggak mau roh kita ini. Harus baca Alkitab. Harus ibadah. Mari. Tundukkan roh saudara. Harus memuji Tuhan. Karena Bapak Dr. Ferry tadi sudah keluar uratnya. Tapi saya lihat semua juga memuji Tuhan. Dikuasai rohnya. Rohku, pujilah Tuhan. Sebab ada kuasa, ada berkat, ada mujizat dalam puji-pujian. Tundukkan, kuasai rohmu. Di kamar saya, kalau cucu-cucu saya datang, waduh, perang Korea, saudara-saudara. Waduh, apalagi ini Ken ini mulai besar. Dikit-dikit saya ditarik, pergi keluar, ayo, kemana? Ke mall. Astagfirullahaladzim. Tunggu nanti opa khotbah dulu supaya dapat kolekte dan perpuluhan baru ke mall ya. Jadi saya ada kamar khusus kecil di sebelah, di situ ada gitar.
Saya bilang, kamu badanmu capek Markus, tapi saya menguasai roh saya. Harus berdoa. Pegang gitar itu. Memuji Tuhan. Haleluya. Kuasai tubuhmu. Kuasai jiwamu. Kuasai rohmu. Karena Yesus tidak lama lagi datang. Tutup pintu untuk dosa-dosa yang masuk melalui tubuh, jiwa, dan rohmu. Buka pintu melalui tubuh, jiwa, rohmu. Kalau itu firman Allah, kalau itu kebenaran. Karena itu berdampak kepada kekekalan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini ditulis Petrus 2000 tahun lalu. Apalagi sekarang sudah 2000 tahun kemudian. 21. Saudara, mari kita pergunakan tubuh, jiwa, roh kita ini. Coba kita baca Roma 6 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi, beri kemuliaan buat Tuhan untuk firman Allah ini. Serahkan tubuhmu, jiwamu, rohmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang percaya katakan, kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat. Tuhan tidak lama lagi datang. Serahkan tubuh, jiwa, rohmu kepada Tuhan untuk diri kita. Yang kedua, ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Ini yang harus kita buat kepada orang lain. Jadi yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain. Gak usah banyak-banyak buat orang lain, kasihi dia saja. Aku mengasihi engkau dalam nama Yesus. Aku mendoakanmu. Ada tetangga-tetangga baru kami di pastori. Waduh, galak-galak sudah. Masuk ke rumah saya. Nggak boleh buang sampah itu. Anjingnya dibuang. Anjingku 3 ekor. 2 sudah saya nggak tahu udah kemana. Tinggal 1. Kamu belum tahu saya ini. Saya yang menguasai di Malang ini. Oh iya Pak, maaf. Padahal dia tetangga saya, dia baru. Saya sudah puluhan tahun di situ. Cuma tiap hari saya doakan dia. Saudara ingat kata-kata ini. Kalau Yesus saja Tuhan kita mengasihi orang lain, bagaimana mungkin kita membenci orang lain? Kalau Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, mengharapkan semua orang bertobat masuk surga, mengasihi mereka. Yesus mati bukan buat kita saja, buat semua orang. Bagaimana mungkin kita membenci orang lain? Buang semua kepahitan, dendam, iri hati dalam hati kita. Kasihi. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mulai dari keluarga saudara. Kasihi dia. Siapapun yang ada di keluarga saudara. Tetangga saudara. Ya. Dan siapa saja. Praktik kasih. Saya bukannya banyak uang ya. Kalau parkir, saya bilang sama pekerja itu kasihan itu tukang parkirnya. Cuma dapat 3.000, hujan-hujan pasti istri anak-anak tunggu di sana. Kasih mereka, kasih 20. Kasih 20.000. Itu salah satu wujud tanda kasih. Saya selalu berharap, berilah maka apa yang kamu beri, Tuhan akan kembalikan kepadamu berlipat kali ganda.
Minggu lalu saya pergi gereja sore. Saya lihat ada bapak pincang, dorong gerobak, tertati-tati. Saya bilang sama Yosi, kejar dia, kejar. Kenapa Opa mau beli? Kejar aja. Kasih 50.000. Dan saya menerima berkat dari Tuhan. Kasihilah. Ya. Kasihilah. Bukan hanya dalam kata-kata, dalam perbuatan apapun yang dapat kita buat sebagai tindakan mengasihi, terutama Galatia katakan sesama saudara seiman kita, keluarga kita, dan kepada yang lain. Saudara berjalan di dalam kasih, itu suasana sorga ada dalam hati saudara. Coba aja. Suasana sorga itu bukan nanti di sorga, di bumi. Jika hatimu, hidupmu dipenuhi dengan kasih, bukan kasih eros, philia, tapi kasih agape, kasih dari Tuhan. Itulah sorga, saudara-saudara. Dalam keadaan situasi apapun, kalau kasih melingkupi dirimu, Betaira, kita nyanyi itu lagu itu ya. Kasihmu melingkupi dirimu. Waduh, bagus sekali. Praktekkan itu saudara-saudara ya. Amin. Kasihilah. Yang ketiga, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi yang pertama, hari kiamat kita harus melayani diri kita. Yang kedua, melayani orang lain. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Amin. Ini lengkap sudah. Diri kita, orang lain, Tuhan. Bukan cuma diri kita saja, ini banyak orang diri kita aja yang kita kasih, orang lain juga. Dan yang ketiga, layanilah orang Tuhan ya, melalui pelayanan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, ada prinsip kemajuan gereja dua sayap. Sayap ke dalam, sayap keluar. Sayap ke dalam itu atau tata cara ibadah. Ya, saya melihat tidak nyombong, tapi sayap ke dalam kita ini, tata cara ibadah kita ini sudah bagus sekali, saudara. Amin. Ya, kita dilengkapi musik, sound, LED, ya, TV gede ini. Mungkin di gereja lain jarang, saudara. Saya lihat, Pak. Kita tidak pernah terlambat, malah belum jam 8 sudah mulai penyembahan. Saya pergi kemana-mana, saya lihat gereja kita ini sayap ke dalamnya bagus. Amin, saudara. Semua melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana sayap keluarnya? Burung gak bisa terbang satu sayap. Ayo ke Jakarta dari Malang, Garuda bisnis kelas 100.000. Wah, mungkin gak ada tujuan ke Jakarta, coba bisnis kelas. Saya seumur hidup baru sekali naik bisnis kelas. Ketika pesawat kami terakhir di Palu, Mutiara, ya, 2 jam sama pilot sama pramugari. Pak pilot minta izin. Kenapa Pak? Saya mau beli coklat buat pramugari ini. Oh silakan. Karena nggak boleh sembarang kasih makanan kan. Saya beli Silver Queen. Bu, ini masih lama ya? Ini coba ini supaya nggak ngantuk. Oh terima kasih Pak. Tiba-tiba pesawat kami mau berangkat. Dia tunggu saya depan pintu. Mana tiket Bapak? Ekonomi paling belakang. Jangan duduk di belakang. Duduk di bisnis kelas. Bisnis kelas hanya seharga 1 Silver Queen.
Oh, kita mengasihi orang, Tuhan mengasihi kita, saudara. Amin. Haleluya, saudara. Layani Tuhan melalui memberi itu. Ya, saya bilang sama pekerja, kalau kasih sesuatu bilang dari Tuhan Yesus. Oh ini, ya, oh ya. Jangan sana Pak, duduk di sini. Oh, dilayani seperti raja, saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan keluar tuh, sayap keluar. Kalau saudara naik pesawat, saudara sudah duduk, ekonomi atau bisnis, sudah mau siap-siap take off, saudara lihat kiri, kok nggak ada sayapnya satu ya? Saudara mau terus apa turun? Gereja harus 2 sayap untuk dapat terbang, maju dalam kuantitas jumlah, maju dalam kualitas rohani kita. Saudara. Jadi jemaat ini semua diharapkan bukan hanya melayani di dalam gereja saja, sayap ke dalam. Layani Tuhan, di luar sana masih banyak jiwa-jiwa. Amin. Jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Saudara-saudara, saya kalau beberapa kali naik Grab, begitu naik, saya bilang, Bapak, tahu alamat ini? Oh tahu. Saya enggak tahu Pak, tapi saya percaya saya sampai ke sana. Kenapa? Karena Bapak yang ngantar saya. Bapak tahu jalan ke surga? Ya enggak tahu tuh. Saya juga enggak tahu, tapi saya bisa sampai. Loh kok iso? Karena ada yang ngantar saya, Nabi Isa. Tuhan Yesus. Ya sederhana, ya 1 menit terserah dia mau percaya apa tidak. Yang penting saya sudah kasih tahu, kita bisa sampai ke surga karena ada Nabi Isa, Tuhan Yesus. Ya, dengan kata-kata, dengan perbuatan apa saja, mari kita mau jadi jemaat-jemaat sayap keluar yang melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak lama lagi. Haleluya, saudara. Tuhan tidak lama lagi datang. Kuasai dirimu, mengasihi orang, layani Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari maju pelayan perjamuan kudus, kita mau makan tubuh dan darah Yesus. Resa tolong bagikan perjamuan. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Mana Resa? Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Mari kita nyanyikan lagu ini.
tubuhmu, kuasai jiwamu, kuasai rohmu. Kasihilah orang lain tanpa syarat dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Pada malam tatkala Tuhan diserahkan, diambilnya roti dan mengucap syukur ke atasnya, dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, inilah tubuhku, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan mengambil cawan berisi anggur, berikan kepada murid-muridnya, pada kita semua pagi ini, dan berkata, inilah pialaku berisi darahku, darah yang suci, yang kudus, yang mengampuni dosa-dosamu dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Berapa banyak kali kita makan minum tubuh darah Yesus, ingatlah penderitaannya, kematiannya dan kedatangannya tidak lama lagi. Minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sementara umat-Mu akan berkorban, biar mereka berikan yang terbaik. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, silakan duduk semua. Si Tuhan, kita naikkan pujian Aku Diberkati. Dan pelayan kolektan bisa maju ke depan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan setia bagiku. Selama-lamanya limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Barangkali ada pengumuman untuk Natal. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, amplop untuk dana Natal kita sudah dibagikan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mohon bersama-sama kita bisa berpartisipasi untuk acara Natal gereja kita. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi mohon Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi dan nanti akan dilaporkan untuk siap minggunya, ya. Di depan juga ada bazar Bapak Ibu Saudara, jual makanan dan snack lain sebagainya. Itu semua kami fokuskan juga untuk dana Natal kita, ya. Demikian pengumuman, tidak ada pengumuman lain lagi. Kita bangkit berdiri dan kita akan menamatkan. Kita naikkan pujian Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
praktekkan kita semua. Menguasai tubuh, jiwa, dan rohmu. Mengasihi dan melayani Tuhan sebagai persiapan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Angkat tangan saudara, kiranya kasih sayang berkat Bapa kita di surga diturunkan ke atas kita semua. Anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Seperti tingginya langit, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian